Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya coba terusin lanjutan cerita Awashi dari video terakhir kemarin ya. Dihitung-hitung sih ini masuk ke cerita episode 15 animenya, dimana kita udah masuk pada tahapan cerita Ashito yang udah mulai membaik psikologinya karena berhasil dibujuk sama Hana. Dan kita langsung mulai aja ya. Jangan lupa di subscribe buat yang belum. Setelah kejadian keputusasaan sang karakter utama ini usai, cerita pun lalu beralih ke karakter yang lain. Latar cerita kali ini berada di area gym milik asrama pemain. Di sini terlihat Akutsu sedang latihan angkat beban, dan mengejutkannya tiba-tiba nongol Kuribayashi sembari membawa secari kertas. Ini Kuribayashi yang dianggap pemain super berbakat itu ya. Di sini dia menanyakan pada Akutsu kenapa di lobi asrama ramai sekali banyak orang di sana. Tak berhenti di situ saja, dia juga bertanya di mana anak yang bernama Ashito ini. Wah, ada apa ya ini? Mau ngapain coba cari Ashito? Lucunya di sini, Akutsu yang mendengar hal itu pun malah terlihat agak jengkel. Rasa bencinya ke Ashito udah mendarah daging ya kayaknya. Tapi Akutsu kemudian menjelaskan kalau lobi asrama yang ramai itu ada hubungannya sama anak yang bernama Ashito ini. Bocah itu belum balik ke asrama pemain dan sudah melanggar aturan jam malam, pungkas si Akutsu. Kuribayashi pun hanya keheranan di sini, dan Akutsu pun menjelaskan lagi kalau Ashito itu belum kembali karena bocah itu terkejut posisi bermainnya yang awalnya penyerang dirubah menjadi pemain bertahan. Akutsu pun menambahkan kalau bocah itu pasti sangat terkejut menerima kenyataan pahit ini dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari asrama. Uniknya di sini Kuribayashi malah menanyakan balik kenapa juga Ashito harus sampai terkejut dan kabur seperti itu. Bukankah memang kemampuan Ashito cocok sekali jadi pemain bertahan? Kau sendiri juga tahu akan hal ini kan Akutsu, pungkas si Kuribayashi. Tapi di sini Akutsu pun sekali lagi berekspresi kian geram setelah mendengar hal ini. Jadi gini ya, maksud Kuribayashi di sini itu wajar kalau Ashito ditaruh posisi back karena memang dari awal dia diterima di Esperion untuk mengisi posisi itu. Lagian posisi itu juga sesuai dengan kemampuan bawaannya. Usut punya usut, dari awal memang ini juga sudah jadi rencana pelatih Fukuda kan. Terus di sini ceritanya Kuribayashi juga mengejek Akutsu agar mau melatih Ashito jadi back. Dirasanya kalau Akutsu yang mengajarinya, Ashito bakal bisa jadi pemain bertahan terbaik. Tapi ya Akutsu malah kian jengkel lagi di sini dan menyuruh si Kuribayashi ini pergi. Tapi percakapan ini belum selesai ya. Kuribayashi di sini malah menjelaskan lagi kalau Ashito memang benar-benar bisa bermain menjadi back. Itu bakal bisa memenuhi ambisi pelatih Fukuda yang selama ini ingin menambah lubang dalam pertahanan tim Esperion. Bersama dengan ucapannya barusan terdengar teriakan dari lobi yang memanggil-manggil nama Ashito. Ceritanya dia ternyata sudah kembali ya. Banyak rekan-rekannya yang begitu mengkhawatirkan keadaannya ini. Tapi dengan tersenyum santai dia berkata maaf kalau sudah melanggar jam malam asrama. Dia pun terus berjalan melewati semua teman-temannya dan berniat pergi menemui bibi penjaga asrama untuk minta maaf. Saat melangkah pergi ini, Akutsu pun tiba-tiba nongol tepat di hadapannya. Tapi Ashito nggak memperdulikannya, dengan acuh dia melewatinya begitu saja. Tapi ya, seperti inilah Akutsu. Tiba-tiba kata-kata menyebalkannya keluar dari mulutnya. Dia bilang pada Ashito kalau sangat memalukan sekali bagi seorang penyerang yang posisinya tiba-tiba harus dirubah paksa jadi pemain bertahan. Akutsu pun menambahkan kalau hal seperti ini bisa membuat sulit barisan pertahanan Esperion kedatangan pemain bertahan amatir seperti Ashito ini. Tak lupa dia juga mengejek Ashito apakah dia bakal lanjut bermain sepak bola atau enggak setelah kejadian ini. Ashito sebenarnya begitu geram mendengar hal ini, tapi entah bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya dengan begitu baik. Secara tak terduga, dia berjalan kembali ke arah Akutsu. Lalu tiba-tiba dia membungkukkan badannya dan meminta Akutsu agar mau mengajarinya cara bermain sebagai pemain bertahan. Sebenarnya sih dia kesal kalau harus main jadi back, tapi dia terus berusaha menerima hal ini dan bertekad memulai lagi semuanya dari awal. Terus di momen membungkuk ini pun dalam hatinya dia masih terus berterima kasih pada Hana karena telah menghiburnya tadi. Terlihat juga ada pelatih Nozomi yang melihat keributan ini dari kejauhan, tapi dia nggak memberikan komentar apapun. Terus Kuribayashi juga ikut lihat kejadian ini sih, dan karena itu juga dia mengurungkan niatnya untuk bertemu Ashito karena dirasanya suasananya sedang tidak tepat. Sebenarnya sih Kuribayashi hanya ingin tanya pada Ashito siapa yang bikin menu diet makannya selama ini. Secari kertas yang dibawa si Kuribayashi adalah menu diet milik Ashito yang dibuat oleh Hana. Kuribayashi di sini ceritanya agak iri aja sama Ashito yang ternyata punya semacam penggemar yang sampai bikinin menu diet makan sampai sedetail ini. Terlebih dia penasaran siapa orang yang membuatnya. Terus cerita kini berlanjut ke kamar Togashi sama Ashito. Terlihat di sini Togashi langsung menawari Ashito untuk mengajarinya tentang dasar-dasar cara bermain sebagai pemain bertahan.
Lucunya di sini, Ashito masih terlihat menangis disertai ada bekas tamparan di pipi kirinya. Ternyata dia habis digampar sama bibi penjaga asrama karena udah ngelanggar jam malam. Terus tentang tawaran Togashi tadi, Ashito terlihat hendak bilang terima kasih. Tapi tiba-tiba saja ada Asari yang ikut nimbrung masuk ke kamar. Dia pun bilang bakal membantu juga mengajari Ashito di sini. Hitung-hitung membayar hutang tentang masalah keributan saat upacara penerimaan yang lalu. Ini yang masalah dia ribut sama Ashito kemarin-kemarin ya. Tak lupa juga, Asari pun meminta izin pada Togashi untuk masuk ke kamarnya ini. Jaga-jaga kalau Togashi masih belum bisa memaafkannya. Terus dengan acuh, si Togashi ini seakan mengiyakan permintaan dari Asari ini. Di lain pihak, Ashito terlihat begitu takjub dengan kebaikan dua temannya ini. Dia pun langsung membungkuk dan mengucapkan maaf kalau mulai dari sekarang dia bakal merepotkan keduanya. Pembelajaran pun kemudian dimulai. Mula-mulanya Asari di sini menjelaskan kalau ini sepertinya bakal jadi hal sulit bagi Ashito, mengingat cara bermain penyerang dan pemain bertahan sangatlah berbeda jauh. Ditekankan di sini oleh Asari kalau Ashito harus paham betul dasar-dasarnya dulu. Togashi pun juga menambahkan kalau hal yang paling dasar yang harus dipelajari Ashito adalah teknik mengcover. Maksud mengcover di sini adalah menutup celah pertahanan. Dalam penjelasannya lebih lanjut, Togashi memberikan gambaran seperti ini. Dalam pertahanan biasanya ada 4 back kan. Jika salah satu dari mereka maju, maka 3 back lainnya harus menyebar dan berusaha menutupi celah yang ditinggal satu pemain tadi. Sederhananya seperti itu yang dimaksud dengan mengcover. Istilahnya ya menutup area yang ditinggalkan oleh kawan kita. Dan biasanya yang sering ikut maju menyerang wingback kan ya. Jadi tugas utama back tengah di sini harus lebih solid lagi dalam menjaga kedalaman. Karena di belakang hanya tinggal 3 orang saja. Inilah yang ditekankan Asari sama Togashi di sini. Ashito kedepannya harus belajar mengcover area yang ditinggalkan rekannya atau mengcover area yang sudah tertembus oleh lawan. Inilah pondasi dasar dalam bermain sebagai seorang pemain bertahan. Lucunya di sini saat mengajari Ashito, baik Asari sama Togashi saling berebut menjelaskan. Dan saat keduanya mulai ribut, di sini Ashito dengan teriakan lantangnya bilang kalau hal mendasar seperti ini saja dia sudah paham betul. Kemudian cerita pun langsung berlanjut ke momen pelatihan tim A dan tim B. Di momen ini terlihat jelas para pemain yang kemarin promosi ke tim A senangnya bukan main. Bisa dilihat jelas dari wajah Asari sama Kuroda. Terus dalam kesempatan latihan kali ini yang mimpin itu Nozomi. Fukuda nggak kelihatan datang. Di sini Nozomi menjelaskan kalau hari ini setelah latihan dasar semacam passing dan yang lain-lainnya, kita bakal memainkan minigame. Yang mana tiap tim nantinya hanya berisi 9 orang dan bakal diadu selama 20 menit. Jadi di sini ceritanya ada 4 tim ya. Ashito pun masuk di tim B2. Dan jangan tanya lagi ya, otomatis di sini dia sudah langsung diposisikan jadi back. Tepatnya sih back sayap kiri. Sebelum bertanding, terlihat jelas di sini Ashito begitu fokus dan tenang karena ini latihan pertamanya dalam menjadi pemain bertahan. Dia bertekad nggak mau mengacaukannya. Terus dia masih sempat melamun mengenai pelatih Fukuda yang nggak datang. Jujur dalam hatinya, dia lega nggak bertemu dengannya. Kemudian dia juga teringat perkataan Hana kemarin yang bilang kalau segala perkataan dari pelatih Fukuda selalu memiliki makna tersembunyi. Ashito tapi berusaha membantahnya. Baginya nggak semua yang dikatakan Fukuda itu bisa selalu benar. Baginya pelatih Fukuda sudah salah menempatkannya jadi pemain bertahan. Dia pun di sini masih bertekad untuk bermain menyerang biarpun ditaruh di barisan pertahanan. Ya karena bagi Ashito mencetak gol itu adalah segalanya. Tak cukup sampai di situ saja, di sini dia juga merasa kalau semisal berhasil menjalankan tugas sebagai pemain bertahan ini, dia yakin bakal bisa dimainkan lagi jadi penyerang suatu saat nanti. Ya, pada dasarnya dia ini masih nggak terima disuruh main jadi back. Terus yang perlu diperhatikan di sini adalah Akutsu yang bakal jadi lawan Ashito di minigame ini. Entah kenapa dia terlihat terus tersenyum licik pada Ashito. Tapi cerita kemudian lompat ke Asari dan Kuroda yang sudah bermain untuk tim A. Terlihat jelas sekali mereka kewalahan di sini, belum bisa adaptasi ngikutin permainan intens dari tim A. Ya, perbedaan levelnya terlampau jauh ya. Di sini Takasugi dari tim A bahkan sampai memarahi Asari karena dia tadi melakukan overlap yang nggak perlu. Dia diingatkan untuk nggak melakukan tindakan gegabah di sini. Asari hanya terdiam dan berusaha menerima masukan barusan. Dia sadar diri sih. Terlihat Yuma di sini memberinya saran untuk mulai terbiasa akan hal ini. Sambil terlihat menyindir sih, tapi dia bilangnya, Yuma di sini juga bilang kalau Asari harus cepat beradaptasi kalau ingin terus bertahan di tim A ini. Kemudian cerita beralih ke Otomo yang ada di pinggir lapangan. Dia berkomentar kalau permainan Asari dan Kuroda di tim A nggak maksimal sama sekali. Dia mengatakannya pada Ashito, tapi nggak digubris. Ashito di sini benar-benar fokus pada latihan perdananya menjadi seorang back. Kemudian latihan minigame Ashito pun akhirnya dimulai. Dan saat hendak memasuki lapangan, pelatih Nozomi tiba-tiba saja bertanya pada Ashito bagaimana kesiapannya kali ini.
Ashito sih menjawabnya kalau dia ini sudah begitu siap. Nozomi pun gak berkomentar banyak di sini. Dia hanya berpesan semoga beruntung dalam latihan kali ini. Lalu Ashito pun melangkah ke dalam lapangan dan menempati posisi back sayap kiri. Hal pertama yang dia lihat ada di hadapannya adalah punggung semua rekan-rekannya yang posisi bermainnya ada di barisan depan. Dia begitu takjub di sini. Karena ini untuk pertama kalinya dia sadar kalau dari posisi back inilah dia bisa melihat semua posisi rekan sendiri maupun lawan yang dia hadapi. Jangkauan penglihatannya jadi lebih luas lagi. Dalam lamunan sesaat ini pun dia tiba-tiba diteriaki seseorang. Itu adalah Takeshima. Dia adalah back tengah sekaligus sosok yang mengontrol pertahanan di tim Ashito kali ini. Dia menyemangati Ashito dengan bilang kalau dia mengandalkannya sebagai pemain bertahan yang baru. Kemudian sesaat Ashito ingat perkataan Asari yang sebelumnya. Saat itu Asari bilang kalau semisal ingin tahu lebih jauh mengenai dasar-dasar menjadi pemain bertahan, tanyakan saja pada Takeshima. Ya, Takeshima ini adalah center back tim B Esperion. Dia adalah palang pintu terbaik yang dimiliki tim B ini. Bahkan Asari mengakui kalau pertahanan tim B bisa kokoh karena adanya Takeshima ini. Menyadari informasi penting dari Asari ini, secara langsung di sini Ashito bertanya pada Takeshima tentang apa yang harus dilakukannya secara spesifik di minigame kali ini. Tapi Takeshima hanya memberinya arahan untuk melakukan tugas covering sebaik mungkin saja. Dia juga bilang kalau Ashito bebas untuk menyerang dan bertahan semaunya. Harusnya sih nggak gini ya. Dimana-mana harusnya memberi instruksi yang lebih spesifik lagi. Apalagi Ashito ini back yang baru. Masalahnya juga Ashito di sini sebagai pemula merasa kalau bermain bertahan itu bakalan mudah. Dia bahkan dengan semangat menggebu-gebu ingin segera dimulai pertandingannya. Dia sudah bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Terus di pihak lawan, Akutsu masih terlihat tersenyum begitu licik, seakan-akan merencanakan sesuatu yang jahat kali ini. Dan pastinya rencana itu menargetkan Ashito sih. Oke, sampai sini aja dulu ya. Saya lanjut lagi di video berikutnya. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.